Masih banyaknya pelanggaran dan keterlibatan ASN dalam pemilu, KPU dan Bawaslu diminta mengambil langkah tegas. Kewibawaan lembaga penyelenggara pemilu harus ditegakkan, jangan sampai dicederai oleh keberpihakan dan ketidaknetralan. Menyikapi semakin meluasnya dugaan kecurangan dan keberpihakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN dan perangkat desa, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri. RDP yang digelar di Komplek Gedung DPR RI itu terlihat tegang. Lembaga negara pelaksana pemilu tersebut mendapat kritik dan masukan dari anggota Dewan di Komisi 2. Salah satunya kritikan pedas datang dari Guspardi Gaus, anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Amanat Nasional itu, menginginkan adanya pemilu yang netral tanpa melibatkan ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa untuk mengajak masyarakat memilih salah satu kontestan di dalam pemilu dan pilpres. Belakangan marak keberpihakan yang melibatkan ASN dan perangkat desa seperti yang terjadi di Garut, Bekasi, Jawa Barat, dan di beberapa daerah lainnya. Baik, tidak sempurna, padahal kita menginginkan bagaimana pemilu ke pemilu itu adalah sesuatu keniscayaan untuk kita sempurnakan. Karena sudah kita laksanakan 5 tahunan. Kok masih menimbulkan dinamika yang kurang baik? Oleh karena itu, masalah netral ASN, TNI, Polri, masalah Satpol PP di Garut, kasus Bojolali, kita baru pertama kali ini. Yang kasus-kasus yang kita sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah persoalan-persoalan yang semacam ini harusnya sudah diakhiri. Di mana letak wibawa daripada Bawaslu? Ini juga menjadi presiden kalau tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Bawaslu. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ketua Bawaslu RI mengungkap ada puluhan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dan TNI selama pemilu berlangsung dan sudah ditindaklanjuti pihaknya. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkup pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, Bawaslu pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Ketidaknetralan ASN dan perangkat desa itu membuat suasana pemilu menjadi tidak sehat. Tim pemenangan nasional pasangan nomor urut 1 pun gusar karena adanya dugaan ketidaknetralan ASN. Kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyeret kepala desa masuk dalam pusaran politik dengan berbagai modus. Bahkan diantaranya ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap kepala desa melalui dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. Mereka yang diproses diduga karena tetap mempertahankan netralitas dan independensinya dalam pemilu 2024. Di tengah ramai dibicarakan soal netralitas ASN dan perangkat desa, video joget 2 jari Wali Kota Medan Bobi Nasution justru ramai beredar di jagat media sosial. Di dalam video yang berjudul Joget Gemoy Bobi itu pun ramai diperbincangkan. Bobi yang ditemui media pasca beredarnya video tersebut, menantu Presiden Joko Widodo itu mengaku bukan ASN. Saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS, jabatan saya ini gak kayak yang di sebelah-sebelah saya, mereka pensiunnya ada mungkin berapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak banyak berargumen. Mereka lebih menekankan kepada penegakan hukum, barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi kurungan dan denda. Perangkat desa, ya, termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa sebagaimana dijelaskan juga dilarang menjadi pelaksana dan dari tim kampanye. Nah, ini saya bacakan aja ya. Pasal 494 dikatakan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri,
kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi ada ancaman pidananya. Tim TV One mengabarkan.